Halo Fitness Mania, kali ini saya akan membahas satu hal yang mungkin selama ini saya banyak ngobrolnya di aspek fisikalitas, dalam hal ini yaitu badan. Nah, kali ini saya akan membahas dalam aspek yang mungkin non badan gitu ya, yaitu adalah yang disebut dengan namanya healthy body starts from healthy energy. Nah, salah satunya yang sering kita jadikan sebagai salah satu metode untuk yang namanya self-inquiry pendekatannya, yaitu adalah yang disebut yang namanya meditasi. Nah, cuma yang jadi tantangan adalah teman-teman kadang-kadang sering bilang, iya saya sudah meditasi Mas Ade, tapi kok saya nggak mendapatkan manfaatnya dan sebagainya. Memang sekali lagi teman-teman sekalian, kalau saya selalu sering bilang, ya kelaparan terbesar itu adalah kelaparan akan arti dan makna. Jadi kita mesti paham dulu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita berbicara meditasi gitu ya, atau dhyana namanya itu, atau lebih kepada namanya sesuatu yang istilahnya ketika kita memang tidak mengidentifikasi diri kita gitu sebagai badan dan pikiran kita, nah maka pada saat itulah sebenarnya kita berada di dalam state of meditated tersebut gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya adalah kenapa meditasi susah gitu ya? Kok susah sih dilakukan? Karena memang ada sebuah requirement atau persyaratan untuk akhirnya kita bisa mendapatkan kebermanfaatannya tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, meditasi itu adalah bukan sesuatu yang kita lakukan, atau istilahnya is not something that we do. Tapi meditasi adalah sesuatu yang justru menjadi sebuah konsekuensi daripada apa yang kita lakukan, tapi it is something that we become. Jadi meditasi itu sebenarnya buahnya, atau bunganya, atau hasilnya. Makanya terjadilah meditasi. Jadi meditasi sebenarnya bukan kata kerja, teman-teman sekalian. Meditasi itu sebenarnya apa ya hitungannya? Kata sifat ya, Des, atau artinya hasilnya gitu ya. Jadi meditasi adalah sebuah konsekuensi, sebuah hasil dari apa yang kita lakukan, teman-teman sekalian. Nah, itu bisa terjadi kalau apa? Nah, meditasi itu kan kalau mungkin ada kata kusyuk gitu ya, atau apa ya. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu ada kata namanya semedi. Pernah ya? Dengar ya? Cuma kalau orang kadang-kadang lagi duduk sambil merem, lalu dia bilang dia lagi semedi gitu ya. Kadang-kadang dia lagi duduk sambil ketiduran dalam postur vertikal, nanti bilangnya, oh saya lagi meditasi gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau berbicara semedi itu sebenarnya mirip dengan konsep yang namanya tadi saya katakan, semedi itu adalah sebuah konsekuensi yang kita dapatkan. Jadi that's the ultimate. Semedi itu terjadi kalau kita meditasi. Meditasi itu akan bisa kita lakukan, terjadi kalau kita punya satu yang namanya the ultimate focus. Nah, the ultimate focus itu hanya terjadi kalau kita bersedia untuk apa? Tidak terpapar dengan panca indera kita. Artinya kita bisa melepas panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya kita nggak pakai. Dan panca indera kita itu bisa kita lepas kalau apa? Kalau kita pay attention terhadap napas kita. Dan napas kita akan bisa teratur kalau badannya juga steady atau badannya tegap. Dan badannya bisa tegap kalau apa? Kalau kembali lagi, kalau seandainya kita sudah menjalankan prasyarat menjadi orang yang baik itu tadi, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya 8 limbs of yoga dari Patanjali. Jadi sebenarnya satu sama lain terkait tuh teman-teman sekalian. Jadi makanya kenapa sebelum kita melakukan meditasi, makanya kenapa kita berfokus dulu kepada yang namanya apakah saya sudah menjalankan yang namanya etika sosial. Apakah saya sudah menjalankan yang namanya etika personal? Etika personal itu namanya niyama, etika sosial itu namanya yama. Badan yang bisa tegap atau spine control itu yang disebut yang namanya aspek fisikalitas daripada yoga, yaitu ada yang disebut yang namanya asana. Napas itu yang disebut taking charge of our life energy, makanya disebut yang namanya pranayama. Nah, pranayama itu juga kembali lagi akan terselenggara kalau kita kebalikannya ya, pranayama sebagai prasyarat untuk kita bisa withdraw our senses, itu yang disebut dengan namanya pratyahara di sini ya. Makanya kenapa kita mesti fokus, itu yang namanya terjadi karena kita withdraw our senses, itu yang disebut namanya dharana. Makanya terjadi meditasi atau yang dikenal namanya dhyana, dan akhirnya terjadi
Semedi ini teman-teman sekalian nanti boleh Google belajar sama Patanjali tentang yang namanya 8 Limbs of Yoga ya. Apa aja tuh etika sosial dan etika personal ini lebih kepada kalau saya di sini bercerita hanya lebih kepada mengajarkan kepada teman-teman tentang edukasi dan informasi ini. Saya pun juga bukan praktisi meditasi yang baik gitu ya, karena saya merasa memang saya tuh kadang-kadang tidak memenuhi syarat ini gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar yuk, kira-kira apa sih yang kira-kira ya buat kita paling tidak ya, sama saya misalnya saya bilang, Des, mau gak Des? Kita mencoba untuk menjadi orang yang baik gitu ya, supaya kita bisa punya sensitivitas yang tinggi terhadap kehidupan itu gitu ya. Yaitu adalah yang pertama dikatakan kalau kita berbicara ini ada etika sosial, ini ada etika personal. Jadi etika sosial yang pertama itu adalah yang disebut dengan namanya, Desi pernah tahu nggak apa artinya ini? Dulu kata terminologi ahimsa sangat terkenal pada saat itu dikampanyekan oleh Gandhi waktu India diserang sama Inggris ya, waktu dijajah oleh Inggris. Nah, ahimsa itu artinya apa? Artinya tanpa kekerasan. Nah, jadi ini sebenarnya kita hanya cuma mau bilang bahwa teman-teman di dalam hidup itu tuh ternyata benar ya, kayak kelembutan itu gitu. Itu adalah sebuah prasyarat sosial yang baik gitu ya. Karena semua orang pasti senang kan ketika kita baik, berbuat baik, sopan ya, ramah kepada orang. Ini adalah sesuatu yang mungkin menjadi prasyaratnya. Cuma ahimsa di sini dalam arti tidak melakukan kekerasan terhadap siapa? Bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi juga bisa terhadap alam semesta, makhluk lain gitu ya. Makanya kenapa salah satunya pendekatannya juga adalah banyak sebagian yang kayak diet, misalnya pendekatannya plant-based diet, karena merasa, aduh kalau seandainya saya masih mengkonsumsikan hewani gitu, seolah-olah saya menciptakan secara tidak langsung kekerasan kepada binatang. Misalnya seperti itu. Terlepas daripada sebenarnya waktu kita makan tumbuhan juga kita menciptakan kekerasan pada tumbuhan, karena tumbuhan juga tidak mau dibunuh ya gitu ya. Tapi intinya sebenarnya kalau saya mengambil interpretasi dari ini lebih kepada yang umum aja ya teman-teman, yaitu adalah bahwa kita kalau boleh tidak istilahnya memiliki mentalitas konflik atau versus kepada orang lain, apalagi berbuat atau mengambil hak orang lain, atau menyakiti hati atau badan orang lain ya. Maksudnya Satyam. Satyam itu artinya sebenarnya jujur. Nah gitu aja, yang gampang ya. Jadi jujur tuh artinya kita jujur terutama sama siapa deh? Paling penting jujur sama siapa? Sama diri sendiri, betul. Yang ketiga yaitu asteya tuh artinya sebenarnya lebih kepada is not focusing on what's missing. Artinya kita nggak berfokus kepada apa yang kita nggak punya. Kalau ini sebenarnya lebih kepada kita paling sering ya, kalau misalnya bayangin ya teman-teman, pada saat lagi treadmill, bawaannya, pikirannya, kepengennya adanya di mana? Aduh, martabak manis itu enak ya gitu ya. Pas lagi makan martabak manis, kita bilang, aduh ini makan gini nanti treadmillnya nanti mesti berapa lama gitu ya. Jadi nggak pernah ada di satu tempat, kita selalu fokusnya ke yang lain. Kita datang ke satu tempat yang bagus, ini bagus ya tempatnya, iya bagus, tapi lebih bagus lagi di sana tuh waktu itu ya gitu. Makanannya enak, waduh akhirnya kita ketemu ya sama teman-teman rame-rame, iya gini, iya oke. Cuma lagi waktu tahun lalu ya dulu kita ketemunya lebih rame lagi ya, lebih oke gitu. Jadi kita selalu focusing on what's missing dibandingkan dengan apa yang kita sudah ini. Ini maksudnya asteya. Yang keempat yaitu adalah brahmacharya, tuh lebih kepada sebenarnya ini yang paling berat nih semua nih teman-teman ya. Yaitu adalah ketika kita, makanya kenapa bisa membuat satu identifikasi diri kita adalah saya ini bukan little things. Little things tuh artinya sesuatu yang saya bilang bahwa ini badan saya, ini posesi saya, ini prestasi saya, ini reputasi saya gitu. Itu tuh hanya sesuatu yang istilahnya, makanya kenapa orang bilang ego, everything good is outside tuh. Itu kayak semacam kesalahpahaman kita gitu terhadap bagaimana kita membuat satu identifikasi diri kita pada diri sendiri ya. Nah jadi brahmacharya itu lebih kepada ketika kita bisa melihat big picture-nya yang lebih besar gitu ya. Intinya gitu aja sih. Karena nanti kalau ngebahas soal ini kita nanti akan ngebahas berbagai konsep tentang istilahnya the ultimate philosophical question. Who am I itu ya. Nanti teman-teman nanti di sini bisa belajar tentang siapa tuh sebenarnya
The real self-inquiry approach. Nanti teman-teman akan diajarkan tentang yang namanya Pancakosha, Drigdisha Viveka, dan sebagainya ya. Tapi intinya sebenarnya cuma mau bilang adalah bahwa teman-teman, bahwa yang paling gampang interpretasi saya buat teman-teman adalah kita tuh sesama makhluk hidup loh Des, gitu ya. Jadi jangan punya ego group atau ego ini seolah-olah bahwa kitanya terlalu egoistik gitu ya. Jadi kita harus menjadi brahmacharya. Yang kelima, yaitu aparigraha, lebih kepada, ini ada istilah kemandirian yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mandiri dari pendapat baik orang lain. Jadi jangankan pendapat buruk orang lain gitu ya. Jangankan pendapat baik orang lain. Kadang kita pendapat buruk orang lain aja kita nggak bisa mandiri ya. Kita diomongin orang aja jelek kita marah gitu ya. Nah ini bayangin aparigraha itu artinya apa? Kita bisa mandiri terhadap pendapat buruk, pendapat baik orang terhadap kita gitu. Jadi ini udah lebih di ultimate lagi. Nah jadi ini salah satu yang dipropos oleh Patanjali kepada kita gitu. Selain itu juga kalau proposal personal etika lebih kepada suci, itu artinya apa teman-teman sekalian? Suci itu artinya kita bersih gitu ya. Kayak Indonesia negaranya apa? Kalau benderanya apa Des? Merah dan putih. Merah katanya berani, putih artinya nah suci itu artinya saucha itu cleanliness, kebersihan terhadap diri. Kalau bahasanya saya mungkin saya interpretasikan artinya bersih apa? Bersih badannya, bersih pikirannya. Maksudnya itu ya. Sentosa, nah bahasa Indonesia juga nih. Artinya apa? Kalau bahasa Inggrisnya contentment. Artinya punya pemenuhan hati, kepuasan hati, atau punya istilahnya apa ya namanya? Rasa bersyukur yang tinggi. Gitu ya. Ini sentosa. Tapas, kalau tapas ini tuh lebih kepada kayak, kalau teman-teman tahu itu, lebih kepada kayak terlepas daripada situasi atau hidup atau tantangan yang berat dalam hidup ya. Kayak Desi misalnya, wah mesti ngurusin anak, wah mesti ini, mesti apa gitu ya. Tapi terlepas daripada hidup yang berat, tapi kita put up, atau kalau kita istilahnya, kita jalanin aja dengan senang hati gitu. Hadapi aja semua itu dengan senang hati, itu yang maksudnya yang dimaksud dengan tapas. Gitu ya. Dengan kita punya ketenangan hati untuk menjalankan sebegitu besarnya badai kehidupan gitu ceritanya, tapi we just do it happily aja gitu. Nah itu yang disebut yang namanya tapas. Lalu yang keempat yaitu adalah swadaya, artinya apa? Self study atau self introspeksi, atau apalagi yang lainnya lagi ya. Jadi kita bisa balik ke dalam diri kita untuk kita merasakan, oh iya ya, saya melakukan atau mengambil keputusan sesuatu, ternyata kok kayaknya saya nggak enak ya, kayaknya ini keputusannya nggak baik ya. Udah deh, saya stop dulu, mungkin saya melakukan, saya rubah keputusan saya. Atau kebalikannya, kalau keputusan itu ternyata memberikan kebaikan bagi saya, kebaikan bagi orang lain, kebaikan bagi for greater good bagi semua orang, pada saat itu saya jalankan. Atau apapun juga, jadi belajar self-study, belajar tentang yang namanya intrapersonal komunikasi, ngobrol terus sama diri kita ya. Karena dengan ngobrol, tanya jawab sama diri kita, akhirnya terjadilah yang namanya motivasi itu sendiri. Itu namanya swadaya. Dan terakhir, Ishwara Pranidhana. Ini adalah istilahnya kecintaan kita pada, kalau bahasa Indonesianya, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi love of divine gitu. Atau misalnya yang namanya berbakti. Berbakti kepada siapa? Bukan cuma kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi kita juga berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara, berbakti kepada alam semesta, gitu ya. Berbakti kepada sesama, itu maksudnya itu. Ya. Nah, jadi paham ya Des, dari social etika dan personal etika semuanya Desi udah lakuin. Akhirnya setelah Desi punya kesadaran untuk melakukan ini, bukan harus sempurna seperti ini, enggak, tapi anggap aja ini 10 commandment lah gitu ya. Anggap aja ini 10 perintah Tuhan ceritanya gitu. Ini 10 perintah ceritanya menjadi orang baik, ini strateginya gitu. Nah setelah itu baru kita mulai dengan apa? Melakukan aktivitas yang namanya asana. Asana ini jumlahnya ada berapa? Ada 96 strategi untuk kita melakukan yang namanya spine control itu. Makanya kenapa teman-teman pernah dengar kan aktivitas namanya dalam tanda kutip yoga itu gitu ya. Padahal yang dimaksud dengan teman-teman yoga itu adalah itu hanya salah satu aspeknya aja. Aspek fisikalitas daripada yoga namanya asana. Itu ada 96 postur yang bisa teman-teman pelajari. Kalau nafas, pranayama itu ada sekitar 108 jenis pernafasan yang teman-teman bisa pelajari. Ya.
Nah, itu jadi baru nanti masuk, akhirnya teman-teman nanti belajar kalau udah punya fondasi yang kuat di sini. Jadi untuk bilang, oke, saya withdraw my senses, saya jatuhkan semua yang namanya panca indera saya untuk tidak saya pakai sehingga saya bisa berfokus. Ini fokus juga teman-teman bisa fokus ke apa aja. Bisa fokus ke api, bisa fokus ke titik, bisa fokus ke angka, bisa fokus kemana aja, maka nanti akhirnya terjadilah yang namanya si kekusyukan itu sendiri, gitu ya. Nah, dalam kekusyukan itulah terjadilah yang namanya meditasi yang sesungguhnya, ya. Kurang lebih itu tuh teman-teman ya. Ini sekedar gambaran umum aja ya. Jadi sekali lagi, kenapa kita ngomongin soal ini teman-teman sekalian? Karena sekali lagi uniknya kita manusia ya. Jadi nggak usah kita pelajarin semua limbs of yoga, tapi kita cukup bilang, jadi apa yang bisa kita dapatkan kebermanfaatannya daripada pengetahuan tersebut, Mas Ade? Yaitu adalah saya cuma mau bilang adalah bahwa manusia dengan egonya mengatakan pada tumbuhan dan binatang bahwa saya adalah makhluk yang paling tinggi dibandingkan kalian karena saya memiliki akal budi dan pikiran. Tapi tumbuhan dan binatang berkata, ngobrol gitu mereka berdua ya. Kalau seandainya kita bisa pahami obrolan mereka, mereka cuma bilang, unik ya manusia ya. Di satu sisi katanya dia adalah makhluk yang lebih tinggi dari kita karena memiliki akal budi dan pikiran. Tapi kenapa ya akal budi dan pikirannya yang sebenarnya bisa digunakan manusia untuk kebaikan, tapi yang terjadi malah akal budi dan pikirannya yang menggunakan manusia sehingga akhirnya manusianya jatuh ke dalam kemusibahan. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya pikiran kita is a wonderful servant, but it's a lousy master. Is a wonderful pembantu yang baik, tapi majikan yang buruk. Nah, ketika stres secara emosional, ya kan? Mengadopsi ketakutan dan kecemasan yang padahal belum tentu terjadi gitu ya. Lalu hidup dengan traumatik karena dulu pernah mengalami hal-hal yang buruk. Akhirnya hidup dengan rasa menyesal, bersalah dan sebagainya. Akhirnya pikiran menjadi majikan. Akhirnya menjadi sebuah musibah. Kebalikannya ketika kita menggunakan pikiran kita dengan ketenangan hati ya, makanya kita bisa menggunakan yang namanya intellectual brain kita. Tidak dikontrol oleh yang namanya limbic brain, emotional brain, maupun reptilian brain atau survival brain kita. Maka apa yang terjadi? Pikiran akan menjadi pembantu, menjadi berkah, menjadi tools, menjadi metode, menjadi kecerdasan bagi kita. Nah, sekali lagi semua ini hanya akan bisa terjadi kalau apa, Des? Kalau kita pay attention terhadap napas kita. Nah, jadi sebenarnya kalau mau pay attention terhadap semuanya tuh tadi itu 8 ranting daripada yoga tadi. Tapi kita di sini saya mau membuat satu penyederhanaan aja, teman-teman. Kalau seandainya pikirannya mumet banget ini apa? Pay attention-nya kemana? Ke badan, ke napas. Nah, kalau kita berbicara sistem imunitas, teman-teman ingat ya, kalau imunitas kita kan ada innate immune system, ada adaptive immune system, ada interferon, ada microbiome di bawahnya ya. Uniknya semua palang pintunya itu adalah si sistem syaraf kita. Palang pintunya yang menjadi komando center, yang menjadi persepsi yang untuk mengirim signal atau instruksi kepada badan ini untuk tumbuh dan berkembang. Nah, itu yang disebut yang namanya sistem syaraf. Sistem syaraf secara otonomik gitu, secara otomatis itu dia akan mengarahkan kita kepada yang namanya stress response dan juga relax response. Kalau stress response itu yang dikenal yang namanya sympathetic nervous system atau yang dikenal yang namanya SNS. Modenya adalah fight or flight. Konsepnya adalah selnya akan berproteksi. Nanti pada saat itulah bisa terjadi imunitasnya menurun atau bisa terjadi imunitasnya naik. Tergantung kalau kita stres kita create by design dengan olahraga, dengan puasa, maka ini menjadi kebaikan bagi kita. Tapi ketika kita membiarkan stres yang mengontrol kita, gitu, not by design, gitu, maka yang terjadi adalah imunitas akan menurun. Nah, kebalikannya juga, kalau relax response itu dikenal yang namanya parasympathetic nervous system atau PSNS. Nah, modenya adalah rest and digest atau feed and breathe. Makanya selnya jadi tumbuh dan berkembang, maka imunitas akan meningkat. Nah, jadi teman-teman, kita bisa didominasi oleh mana? Kalau didominasi, kalau bisa mayoritas oleh relax response. Makanya relax response membutuhkan apa? Membutuhkan ketenangan, nafas yang dalam, nafas yang panjang. Nah, kebalikannya kalau stress response, kalau kita mau memanfaatkan stress response, kita manfaatkan hanya lebih kepada kalau seandainya terjadi sebuah insiden kecelakaan, kita perlu stress response ini untuk membantu kita. Lalu kedua, kita menggunakan stress response ini sebagai satu
tools atau sebagai satu reminder bagi diri kita untuk dengan kita olahraga, dengan kita puasa, akhirnya kita memiliki yang namanya habis gara-gara stres. Contohnya yang paling gampang, teman-teman Desi pernah sauna ya misalnya, masuk ke dalam ruang sauna, kan panas kan? Betul. Tapi kelar sauna enak gak badannya? Enak. Desi pernah olahraga kan? Capek kan olahraga, tapi kelar olahraga jadi enak gak? Enak, betul gak? Betul. Nah, kelihatannya waktu puasa kelihatannya kayak aduh, kayak lemes atau apa. Tapi setelah berapa kali berpuasa, ternyata kita mendapatkan kebermanfaatan. Nah, itu yang disebut dengan namanya rebound parasympathetic nervous system. Jadi ketika kita ngelakuin ini by design, maka kebermanfaatan ini akan kita dapatkan berlipat-lipat ganda. Paham ya teman-teman sekalian ya? Nah, jadi sekali lagi, pay attention terhadap bagaimana kita didominasi oleh yang namanya relax response. Kita teman-teman, makanya kenapa napas itu ini cuma semacam, nanti kalau teman-teman yang kadang-kadang narkoba paham ya, tahu ya ini bercandaan LSD gitu ya. Tapi intinya maksudnya LSD itu kita hanya untuk mengingatkan L means light, S means slow, D means deep. Atau kalau bahasa Indonesianya, selalu dalam sehari-hari kalau boleh kita tarik nafasnya dalam, buang nafasnya panjang. Karena dengan kita punya kemampuan untuk bernafas, buang nafas lebih panjang, biasanya aktivasi parasympathetic nervous system atau relax response akan lebih dominan. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini. Biasanya rata-rata, kayak sekarang teman-teman lagi menyaksikan saya, kalau misalnya teman-teman normal biasa aja, kadang-kadang cuma tarik nafas 2 detik, buang nafas 1 detik. Jadi cuma gitu selalu, ya. Nah, kalau tarik nafas 2 detik, buang 1 detik, kita bisa lihat di sini ini patah. Karena tariknya kurang dalam, buangnya kurang panjang. Betul ya? Nah, pada saat itu apa yang terjadi? Kita akhirnya bernafas 20 kali dalam 1 menit. Jadi, nafasnya dalam 1 menit aja 20 kali. Itu artinya kita lumayan kerjanya 20 kali lipat. Nah, sedangkan kalau kita nafasnya dalam, buangnya panjang, kita tarik nafas 3-4 detik atau bahkan 5 detik ya di sini. Lalu buang nafas 4-5 detik atau bahkan 6 detik. Jadi kurang lebih totalnya kira-kira 10 detikan. Berarti dalam 1 menit, kalau 1 menit itu 60 detik, berarti kita bernafas cukup dengan 6 menit. Jadi 6 kali. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, 6 kali sama 20 kali. 6 kali jauh lebih hemat gak, Des? Iya. Nah, kita jadi berhemat tenaga juga. Paham nggak teman-teman sekalian? Jadi bayangin kayak Desi tiap hari, ibaratnya punya motor harus jalan 20 km. Sama Desi tiap hari punya motor jalannya cuma 6 km. Kira-kira yang long lasting yang mana, Des? Yang 60. Iya, paham ya? Jadi badan kita juga harus gitu. Makanya kenapa kayak saya bilang, hati-hati dengan mengadopsi apa? Ketakutan dan kecemasan atau stres sebagai lifestyle. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, movement of our breath, gerakan nafas kita, ternyata adalah gerakan isi pikiran kita. Dan sebaliknya, gerakan isi pikiran kita adalah gerakan nafas kita. Kalau kita lagi nggak tenang, misalnya lagi kesel, lagi marah, lagi kecewa, ya kan? Biasanya nafasnya pendek dan cepat. Ketika kita lagi happy, kita lagi dapat rezeki, lagi dekat dengan orang yang dikasihi, ya, apa yang terjadi, Des? Biasanya nafasnya panjang dan pelan. Nah, jadi teman-teman di sini sekali lagi, gimana caranya untuk kita bisa pay attention terhadap nafas kita? Karena konsepnya sekali lagi teman-teman sekalian yaitu adalah apa? Kalau mau sehat, katanya Mas Ade, saya mesti ngapain? Pay attention terhadap gerak apa? Gerak badan. 1. 2, pay attention terhadap gerak apa? Gerak mulut, artinya makan. Ya. Dan yang ketiga, kita harus pay attention terhadap gerak napas. Nah, jadi gerak napas itu yang disebut dengan namanya prana. Prana artinya energi. Yama artinya taking charge of our life energy dengan cara breathing control atau breath work atau breath technique. Nah, jadi teman-teman sekalian, iya ya, ternyata kalau kita pay attention terhadap nafas kita, tarik nafas dari perut, buang nafas dari dada. Kalau istilahnya waktu kita tarik nafas, perut kita maju ke depan. Pada saat buang nafas, baru perutnya mundur ke belakang. Bukan kebalikannya, waktu tarik nafas yang maju adalah dada. Kecuali kalau teman-teman mau mengaktifasi stress response untuk ngangkat beban misalnya, atau untuk lari sprint, atau untuk mungkin aktivitas kerja dan sebagainya. Makanya kenapa pranayam itu memiliki berbagai strategi, ada sampai 108 jenis strategi ya. Jadi bisa mau mengaktifasi, makanya kenapa disebut terminologinya itu adalah
bagaimana kita mengelola energi gitu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara control breathing kita itu strateginya bisa ada 96, kita bisa belajar 1, 2, 3, 10 aja udah bagus banget. Nggak perlu harus sampai 96 kayak yang yang direkomendasikan di 8 Limbs of Yoga dari Patanjali ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, hanya cukup dengan pay attention terhadap nafas kita. Ternyata apa yang terjadi sebagai konsekuensinya? Ternyata kekusyukan, ya, ketenangan hati, meditasi itu akhirnya menjadi bunganya. Jadi ketika meditasi menjadi bunganya, akhirnya kita bisa bilang sama diri kita, I'm not this body, I'm not even the mind. Siapa saya? Saya adalah is pure being, selalu ada. Is a consciousness being, selalu sadar. It's a bliss, selalu nggak kenapa-napa. Itu prinsip daripada kebermanfaatan meditasi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Cheers, dadah.